أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia sudah pasti ataupun pernah melakukan yang namanya kesalahan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang sebaik-baik orang ataupun sebaik-baik manusia yang dia melakukan kesalahan. Jadi sudah kita melakukan kesalahan dan kita ingin disebut sebagai manusia yang terbaik, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya keutamaan dari istighfar ataupun keutamaan dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada orang yang beristighfar ataupun orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sudah janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa inistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ketika kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dan memberikan kepada kalian anak-anak yang banyak, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu keutamaan dari istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian keutamaan istighfar yang kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu istighfar dapat menghilangkan kesusahan dan kesempitan seseorang. Bagaimana telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, ya, ataupun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikannya kemudahan dari setiap kesusahan dan jalan keluar dari setiap kesempitan yang menimpanya. Serta dia juga akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, ya, memberi petunjuk kepada kita bahwasannya dengan istighfar, ya, itu bisa memberikan kemudahan dari setiap kesusahan yang sedang menimpa kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, ya, untuk setiap masalah yang kita hadapi. Jadi ketika kita ada masalah apapun, maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan kita sampaikan, ya, beberapa kisah berkaitan dengan istighfar ini. Ya, berkaitan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh, ya, dari para ulama terdahulu. Apa sebenarnya keutamaan dari istighfar dan apa yang mereka dapatkan dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bawakan beberapa kisah berkaitan dengan istighfar ini. Kemudian keutamaan istighfar yang ketiga, ya, istighfar penyebab dihapusnya dosa-dosa dan kesalahan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang melakukan kejahatan ataupun keburukan dan dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapati, ya, Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istighfar yang kelima, ya. Yang selanjutnya adalah istighfar menjadi penyebab diangkatnya derajat setelah kematian. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah fayaqulu ya rabbi anni li hadhihi fayaqulu bil istighfar waladaka laka." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba di dalam surga. Lalu hamba itu pun bertanya, ya, "Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ya, dari mana, ya, aku mendapatkan dinaikkan derajat ini?" Allah pun menjawab, "Disebabkan karena permintaan ampunan, ya, anakmu untukmu." Jadi dia sendiri, ya, tidak menyadari kalau Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya. Ya. Karena apa? Karena ada anaknya yang semasa di dunia yang dia memintakan ampun untuk orang tuanya. Ya. Maka dari itu kita harus mencoba, kita harus berusaha senantiasa mendidik anak kita, ya, agar mereka semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya.
mengenal para sahabat Nabi, mengenal ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar, sehingga mereka nantinya ketika kita meninggal dunia, mereka akan memintakan ampun untuk kita. Bukan malah kita kenalkan dengan ya pemain-pemain bola, ya, ataupun artis-artis ya Korea ya, dan lain sebagainya, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketika kita mengetahui artis-artis, apa manfaatnya untuk kita? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Dan bahkan bisa mencelakakan diri kita. Maka dari kita didik anak-anak kita agar mereka senantiasa ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Ya. Apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Ya, disebutkan ya bahwasanya sedekahun jariyah, ya, kecuali sedekah jariyah, ya, sedekah yang pahalanya akan terus mengalir ya walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Ya, sebagaimana Utsman bin Affan yang dia menyedekahkan ya sumur ya untuk kaum muslimin. Kemudian yang kedua disebutkan ya yaitu al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga disebutkan adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan dirinya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar kita ya mendapatkan ya istighfar ataupun orang memintakan ampun untuk kita, ataupun agar anak kita memintakan ampun kepada kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita harus mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya dengan ilmu agama, ya bukan malah diajari ya joget-jogetan ya ataupun lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya, bahkan bisa mencelakakan dirinya dan juga diri kita nantinya ketika di akhirat. Ya, kita didik anak kita dengan ilmu agama. Ya. Kita biasakan di rumah kita perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, bukan malah kita perdengarkan musik. Kita ingin anak kita menghafal Al-Quran, akan tapi di rumah kita malah menghidupkan musik. Ya, sehingga yang hafal yang ada di benak mereka bukan ayat-ayat Al-Quran. Ya, akan tapi yang ada di benak mereka jadinya musik-musik. Ya, lagu-lagu dan lain sebagainya. Kalau agar kita menginginkan anak kita hafal Al-Quran, ya, maka kita hidupkan terus ya ayat-ayat Al-Quran 24 jam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istighfar yang selanjutnya adalah ya doa ya dengan istighfar, memperbanyak istighfar, doa itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ila samuda akhahum salihan. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib." Dan dikatakan ya kepada kaum Samud ya dan saudaranya Nabi Saleh ya. Qala ya qaumi i'budullaha. Ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Huwa ansha'akum minal ardi. Ya, dan ya, sesungguhnya dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Ya, wasta'marakum fiha. Ya, dan yang menginginkan ataupun yang menjadikan kalian sebagai pemakmur untuk bumi ini. Ya. Fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi. Maka minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku itu sangat dekat dan maha pengabul doa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya keutamaan istighfar yang selanjutnya yaitu dengan memperbanyak istighfar, ya, nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang bahagia dan menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an tasurrahu sahifatahu falyuksir fiha minal istighfar." Barang siapa yang ingin ya melihat ataupun ingin bahagia ketika melihat catatan amalnya, falyuksir fiha minal istighfar, maka seharusnya dia memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh sangat beruntunglah ya orang yang mendapati dalam catatan amalnya itu istighfar yang sangat banyak sekali. Ya, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali. Ini menjadi orang yang bahagia. Ya. Apakah dengan keutamaan istighfar yang sudah kita sebutkan ini kita masih bermalas-malasan? Ya, kita masih tidak mau lagi untuk memperbanyak membaca istighfar, ya, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal bacaan istighfar ya itu sangat mudah sekali, ya, ringan di lisan kita, akan tapi manfaatnya sangat luar biasa. Yang seharusnya orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dengan istighfar, dengan minta ampun kepada Allah, ya, Allah angkat orang tersebut dari api neraka. Yang seharusnya orang itu dicatat dalam catatan amalnya menjadi orang yang berbuat dosa, ya akan tapi dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita akan menyampaikan ya kisah Imam Ahmad bin Hanbal ya dengan seorang tukang roti. Ya, pembuat roti. Ya, jadi di masa tuanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dia tidak tahu kenapa tiba-tiba di dalam dirinya ya dalam hatinya ini terbetik ya ingin pergi ke salah satu kota yang ada di Irak. Ya, di kisah ini disebutkan ya kota tersebut adalah kota Basrah. Ya. Jadi Imam Ahmad yang tinggal di Baghdad ya ingin pergi ke kota Basrah. Ya. Kalau jarak antara kota Baghdad dengan kota Basrah ini adalah sekitar 500 km. Ya mungkin kalau dari Medan ya sekitar dari Medan ke Banda Aceh itu sekitar 500 km. Kalau naik mobil bus itu sekitar ya 1 malam. Itu sekarang. Tapi kalau masa dahulu tidak ada yang namanya mobil bus. Ya, yang ada ketika orang melakukan perjalanan kalau tidak naik kuda ya naik dengan onta. Kalau onta ini lebih lambat dari kuda. Jadi melakukan perjalanannya ini bisa sampai berhari-hari. Tapi tidak tahu kenapa Imam Ahmad tiba-tiba ingin dia pergi ke kota Basrah ini. Ya. Sampai di kota Basrah, ya dia melakukan sholat Isya. Ya, melakukan sholat Isya berzikir dan dia berbaring di pojok masjid. Ya, untuk istirahat karena dia adalah seorang musafir. Ya. Karena pada zaman dahulu tidak ada yang namanya foto, ya, maka orang tidak tahu bahwasanya yang datang ini adalah Imam Ahmad. Ya, padahal Imam Ahmad termasuk ya imam yang ulama yang terkenal. Ya, dari ujung barat ya sampai ujung timur orang kenal yang namanya Imam Ahmad, akan tapi mereka tidak tahu wajah dari Imam Ahmad itu sendiri. Ya. Maka kemudian nazirnya ataupun marbot masjid tersebut mengusir Imam Ahmad tersebut ya ketika istirahat di dalam masjid tersebut diusir. Wahai syekh, ya syekh ini adalah panggilan untuk orang tua. Ya, jadi syekh ini bisa digunakan untuk panggilan untuk orang tua, bisa juga panggilan untuk orang yang berilmu. Wahai syekh,
di sini tidak boleh tidur. Ya. Silahkan keluar dari masjid ini. Ya. Kemudian ketika saya musafir, kata Imam Ahmad, tetap tidak boleh, mau musafir mau orang mukim tidak boleh tidur di dalam masjid ini. Maka kemudian Imam Ahmad pun berbaring di teras masjid. Ya. Ketika di teras masjid juga diusir, disuruh keluar. Ya. Tidak boleh tidur di masjid ini, Syekh. Silahkan keluar, Syekh. Ya. Maka kemudian ya marbot masjid ini ya sambil mendorong-dorong Imam Ahmad ini sampai keluar pagar masjid. Maka kemudian dilihatlah oleh tukang roti tersebut. Ya, tukang roti yang dia membuat roti. Ya, kemudian karena tukang roti ini melihat ya ada orang tua kok didorong-dorong, maka dia merasa iba. Maka dipanggillah, ya. Wahai Syekh, kalau engkau ingin menginap, ya nampaknya engkau adalah seorang musafir dan engkau ingin menginap di kota kami ini, silahkan engkau menginap di tokoku ini. Ya, maka kemudian Imam Ahmad pun mendatangi tukang roti tersebut, ya, dan sambil bercerita, ya kalau diajak cerita maka tukang roti tersebut pun bercerita dengan Imam Ahmad. Tapi ketika Imam Ahmad diam, maka tukang roti tersebut pun membaca istighfar, ya, sambil mengadoni rotinya, ya, tukang roti tersebut membaca istighfar, ya, astagfirullah, sambil membuat adonan rotinya. Perbanyak istighfar. Ya, maka kemudian Imam Ahmad pun merasa heran. Ya, kemudian dia bertanya, ya, wahai seorang laki-laki, ya, sudah berapa lama engkau membiasakan membaca istighfar ini? Sudah berapa lama engkau membiasakan membaca istighfar ini? Maka kemudian dia pun menjawab, saya sudah membaca istighfar ini, membiasakan membaca istighfar ini dalam setiap aktivitas saya ini selama 30 tahun. Jadi selama 30 tahun dia membiasakan membaca istighfar, mengucapkan istighfar. Ya. Kemudian Imam Ahmad pun bertanya lagi, ya, jadi kenapa, ya, buah apa ataupun apa hasil yang sudah engkau dapatkan ketika engkau memperbanyak istighfar ini selama 30 tahun. Ya. Maka kemudian si pemuda tadi pun menjawab, ya, laki-laki tersebut pun menjawab, ya. Jadi setiap apa yang aku inginkan itu akan langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku. Ya, sebagaimana di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan dia adalah pengabul doa. Tapi hanya tinggal satu permintaan, satu keinginanku yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad pun penasaran. Ya. Maka Imam Ahmad bertanya, apa satu permintaan tersebut? Ya, maka kemudian dijawablah oleh laki-laki tersebut, yaitu aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad. Maka seketika itu juga, ya, Imam Ahmad pun mengatakan Allahu Akbar. Ternyata karena istighfar mulah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengirimku ke kota Basrah ini, ya, dari perjalanan yang sangat jauh Allah Subhanahu wa taala menjumpakan aku dengan dirimu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.